Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan vital terpercaya, pilihan kita, pilihan terpercaya, pilihan kita. Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Halo semuanya, selamat sore Bapak dan Ibu Sobat Trader, gimana kabarnya? Selamat datang di webinar Formula Forex untuk Pemula bersama saya Bella dari Java Global Futures. Nah, webinar kali ini kita bersama dengan Bapak Swendi Simanjuntak, analis dari Java Global Futures. Selamat sore Pak Swendi, gimana kabarnya? Halo sore Bella, kabar baik, terima kasih. Baik, dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir semuanya. Jadi webinar formal ini khusus untuk trader pemula atau untuk belajar dasar-dasar dari trading forex. Jadi yang tertarik untuk belajar gimana caranya menghasilkan profit dari trading forex bisa mengikuti webinar formula setiap hari Jumat jam 4 sore. Oke, sebelum mulai aku mau ingetin untuk Bapak Ibu wajib menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya. Jadi yang belum mengganti akun Zoom-nya menggunakan nama asli silakan di-rename dulu karena kalau tidak akan di-remove sementara oleh admin. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tentang materi hari ini, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oke, kita langsung mulai aja acara webinar hari ini. Silakan Pak Sandy. Oke, terima kasih. Oke, apa kabar semua, Bapak Ibu, Sobat Traders? Oke, jadi kita kembali lagi di eh, acara Formula ya, Forex untuk pemula. Jadi memang topik-topiknya khusus untuk para pemula ya, para pemula atau yang memang belum trading atau sudah mulai trading tapi masih pemula banget ya, masih newbie. Oke, di sini eh, topik-topiknya memang untuk yang dasar-dasar ya. Oke, Sobat Trader, semua Bapak Ibu kalau ada pertanyaan seputar topiknya yang mungkin nanti ada terlintas di eh, apa namanya Bapak Ibu mau tanya, silakan ketik di kolom chat. Nanti kalau pada kesempatan pas kita sudah selesai materinya, nanti boleh buka mikrofonnya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi untuk sore ini kita topiknya tentang trend line ya. Ada yang sudah tahu belum tentang trend line ini? Kalau ada yang sudah tahu boleh kasih ini ya tanda ya. Tapi kalau ada yang belum banyak yang belum berarti pas kita memang belajar untuk belajar tentang materi tentang trend line. Nah, trend line ini berarti kita bicara tentang teknikal ya, Bapak Ibu ya. Teknikal itu berarti gimana sih teknikal itu apa sih? Teknikal itu berarti bicara tentang pergerakan harga yang kita lihat pada grafik. Ya, karena ada dua analisa ya. Analisa pergerakan market itu ada dua, yaitu teknikal dan fundamental. Fundamental itu berisi berita-berita ya. Berita-berita, rumors, apalagi kebijakan-kebijakan dari pemerintah, bank sentral, gitu ya. Itu namanya fundamental. Tapi kalau bicara angka-angka, level-level harga, terus tentang arah tren dan lain-lain itu teknikal. Nah, untuk seri teknikal berarti kita bahas dulu yang mudah tentang trend line. Nah, kalau trend line ini bahasa Inggris, berarti kalau bahasa Indonesianya adalah garis tren. Ya, betul ya. Garis tren. Garis tren ini berarti garis yang bisa mengetahui arah trennya. Mudah ya.
Mudah banget ini, memang mudah banget ini. Materinya tentang trendline ini mudah. Yuk kita lanjutin ya. Nah, jadi trendline yang benar untuk analisa price action. Price action ini artinya pergerakan harga ya. Nah, kalau kita sebagai trader atau kita ingin kita sebagai yang melakukan trading, Bapak Ibu sekalian, kita kan pengen tahu ya, pengen tahu pergerakan harga itu kemana, gitu ya. Ini harga mau kemana sih, gitu, naik apa turun, gitu ya. Nah, pendekatan-pendekatan teknikalnya itu ada banyak macamnya ya, ada banyak caranya nih. Cara mengetahui arah trennya itu banyak macam. Salah satunya ya nanti dengan trend line. Nah, jadi kita tuh pengen tahu arah market kemana. Ini naik apa turun atau jangan-jangan ya di situ-situ aja gitu ya. Nah, dengan mengetahui arah tren ya, maka kita bisa lebih mudah untuk membuat trading plan, perencanaan trading, mau buy atau sell gitu ya. Kapan buy dan sell-nya itu namanya perencanaan trading atau trading plan. Kapan buy-nya, kapan nanti keluarnya atau TP-nya gitu ya, stop-nya di mana. Oke. Nah, jadi yang paling mudah salah satunya adalah dengan menggunakan garis trendline yang bisa memperlihatkan tren pergerakan harga tanpa ribet gitu ya. Ini bukan robot, bukan indikator, tapi ada alatnya atau tools yang ada di MetaTrader. Oke, lanjut ya. Saya pelan-pelan aja nih karena nanti banyak yang join lagi, banyak yang mungkin banyak yang menyusul ya. Tapi kalau ada yang ketinggalan dan mau bertanya, silakan nanti pas sesi tanya jawab boleh, atau kalau pertanyaannya sudah ada terlintas di pikiran gitu ya, mau nanya apa ketik aja di chat ya. Oke, nah tren dan tren lain ada tiga jenis ya. Kalau tren itu kan ada tiga jenis, yaitu pertama, kok ada tiga sih ya kan? Orang tahunya mungkin dua, tren naik, uptrend atau bullish namanya, atau downtrend atau bearish. Bullish itu berarti harga naik, 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 naik gitu ya. Kalau udah tren, bicara tren berarti harga naik, nanti naik lewatin lagi level yang lebih lebih tinggi lagi ke level yang lebih tinggi lagi. Terus kalau downtrend atau bearish berarti kondisi harga misalnya turun. Misalnya turun kemarin level sekian, nah hari ini lebih rendah lagi. Terus ya kan? Terus naik dikit, turun lagi itu berarti masih dalam tren turun. Oke. Nah, ada lagi yang bukan tren, namanya sideways. Sideways atau kondisi market ranging. Ranging, ranging itu artinya ada dalam range harga atas dan bawah yang ya di situ-situ aja gitu ya, nggak terlalu jauh jaraknya. Kalau sideways atau ranging itu biasanya market ya sedang menunggu sesuatu untuk yang akan menggerakkan pasar gitu ya. Oke, trend line. Nah, ini saya ambil aja nih dari googling ya. Jadi saya ambil karena untuk mengambil penjelasan yang sederhananya aja. Ya, trend line baik di saham, forex, gold itu macam-macam sama saja mau di Bitcoin selama itu di dalam grafik teknikal sama saja ya. Adalah garis yang digambarkan pada grafik harga dengan menghubungkan titik kalau dari bawah dengan bawah nanti dihubungkan jadi tren naik. Kalau titik yang tertinggi dengan tertinggi berikutnya nanti jadi tren turun. Nah, tren lain berfungsi sebagai alat bantu untuk mendeteksi arah tren dalam suatu time frame tertentu. Ya, nanti akan membantu si trader untuk mengetahui ini lagi tren apa dan support dan resistennya di mana. Oke, dengan penggunaan trend line, si trader ini bisa melihat peluang trading lebih mudah. Oke, sebelum kita ke grafik yang MetaTrader-nya, kita lihat dulu gambar-gambarnya tuh, misalnya kayak gini nih ya. Ini harga lagi naik, ya, tinggal dihubungkan aja low dengan low-nya ya. Kalau tadi dikatakan titik lembah, lembah atau titik turunnya dihubungkan jadi garis trend line. Selama harganya masih berada di atas garis ini, ya, itu masih trennya naik. Tapi kalau misalnya nanti harganya turun dia di bawah tren ini berarti ini jadi berubah jadi tren tren turun ya. Nah, ini juga. Nah, ini tren turun, downtrend. Dari mana tahunya? Hubungkan titik antara level tertinggi dengan tertinggi berikutnya ya. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya level tertinggi dengan tertinggi berikutnya
semakin tinggi itu berarti masih kayak gini, tertinggi dengan tertinggi berikutnya nih. Ya, tuh. Ini masih uptrend juga ya. Oke, gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya tinggal menggariskan saja. Nah, oke gampang ya. Tapi kalau nanti harganya misalnya berubah dari polanya gini, terus tiba-tiba nembus dia ke atas, nah ini udah berubah trennya, gitu ya. Trennya berubah dari turun menjadi naik, gitu ya. Demikian juga seperti ini, dari naik, terus tiba-tiba dia tembus ke bawah tren lainnya. Jadi tren turun, gitu ya. Gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan tren lain saja bisa untuk menggambarkan pergerakan arah trennya. Oke. Oke, kita lihat. Nah, kalau ini udah strategi-strateginya ya. Strateginya nih, misalnya kalau kalau ditembus trennya berarti lanjut ke bawah. Kalau ditembus dari bawah ke atas jadi signal untuk ke atas gitu ya. Jadi kita bisa buy gitu ya. Jadi kalau ada penembusan garis support atau garis resisten atau garis namanya trend line, maka itu sinyal berkelanjutan ya. Oke, udah cukup dimengerti. Kita akan masuk ke MetaTrader ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, ini karena banyak yang baru join ya, saya menyapa dulu nih. Ada Pak Joni, Ibu Suharyati, Pak Muhammad Syahrul, Pak Rian, Pak Lana, Lalang, Bu Liana, dan semacam-macam ya. Ini ada Pak Nashim, Pak Ibu Faradila, Pak Budu, Pak Asep, dan lain-lain. Oke, siap dilanjutkan ini Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, lanjut ya di chat aja. Oke, cara gambar trendline gimana? Nah, ini karena pakai pakai laptop di mobile phone juga ada tersedia ya versi versi mobile uh, mobile phone ya. Oke, sekarang kita mau gambar apa? Ini trendline ya. Trendline itu tergantung kita mau lihat di time frame berapa gitu ya, bebas. Misalnya kita lagi lihat di time frame yang gede atau yang kecil bisa sama saja ya. Ya, nanti mengikuti aja. Misalnya nih saya lagi buka M30 atau H1 deh. Ini gold nih, gold harga emas mau kemana nih? Ya, ini lagi naik apa turun? Kalau kita lihat ya dari pergerakan harga terakhir lagi naik ya. Coba kita bisa, ini kan nggak pakai indikator apa-apa ya Bapak Ibu, nggak pakai indikator, tapi bagaimana kita tahu nih harga naik atau turun? Kita bisa pakai garis trendline. Ini trendline ya. Ini di sini ya Bapak Ibu ya, trendline itu bisa diambil di sini. Oke, di sini ya garis ini trendline. Ya, oke. Jadi ini tools ya, tools bukan indikator, ini tools. Oke, kita garisin. Kan tadi dikatakan menghubungkan titik lembah dengan lembah berikutnya. Itu maksudnya titik low ya. Low dengan low berikutnya. Kita ambil deh misalnya nih. Nih ya low ya. Titik low dengan low berikutnya. Nah, oke ya. Oke. Paling nggak ada dua titik aja Bapak Ibu ya. Low 1 dengan low 2. Nggak usah sampai 3, 4 enggak. Ini low 1, ini low 2 ya. Saya kasih tanda dulu. Oke, ini 1 ya. Tuh ya, oke. Ini berikutnya 2. Ini kayak gini aja. Oke. Nah, dengan kita begitu aja Bapak Ibu sekalian, udah bisa tahu bahwa ini ada tren apa? Naik ya. Karena harga berikutnya nih, berikutnya low begitu harga turun masih di atas garis trend line ini. Ya, jadi ini masih namanya apa? Tren apa? Naik. Gitu ya. Ini masih tren naik. Terus harga naik, turun tapi masih di atas garis trennya ini. Ini berarti trennya masih naik. Nah, ini tadi sempat mau mendekati garis trend line ya. Trend line ini bisa jadi support ya. Support itu apa? Support itu adalah harga batas bawah. Bisa menjadi tahanan, ibaratnya tahanan pagar atau tembok. Jadi kalau misalnya support ini ditembus, nanti berarti akan lanjut jadi ke bawah. Nah, ini kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, ternyata harga masih berada di atas garis support. Nah, jadi ini artinya apa? Ini pergerakan harga masih cenderung naik. Kita masih apa namanya? Masih bisa memprediksi harga masih cenderung naik, gitu ya. Tapi kalau nanti misalnya terjadi perubahan arah garis tren yang kita gambar tadi ternyata ditembus gitu ya. Ditembus. Nah, itu berarti kita harus punya plan berikutnya gitu. Ya, plan berikutnya. Oh, berarti
harga bakal turun. Misalnya gini, Bapak dan Ibu sekalian belum punya plan, ya, belum punya plan berarti wah, gimana ya? Saya mau buy nih, mau gimana ya? Pertama, kalau kalau ini garisnya naik ya, trennya naik, berarti kita apa? Buy dong ya. Kalau tren naik kan buy, gitu ya. Nah, pertama kita bikin dulu di sini ya. Kita menentukan arah tren. Nih, arah tren ya. Tunggu ya. Oke, tentukan arah tren dulu. Oke, pertama. Oke, tentukan arah tren. Oke, setelah itu apa lagi ya? Arah tren ini bisa kita pakai garis tren line ya, Bapak dan Ibu ya. Terus berikutnya apa lagi? Tentukan supportnya di mana kita mau open posisi ya. Open posisi sesuai arah tren. Oke, nah karena sekarang ini gold kita lihat lagi tren naik ya. Kalau tren naik berarti kita open posisinya apa nih? Bapak Ibu sekalian, bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, silakan komen ya. Silakan di komen dulu. Nanti biar saya tahu nih ya. Ini pada nyimak apa enggak gitu ya kan? Silakan di komen, silakan di komen. Yuk, boleh ketik Bi- jawabannya di kolom Mm-mm. komentar, di kolom Jadi kita chat. lanjut ya. Kan kalau nggak ada yang komen berarti sepi. Jangan nggak ada yang Bye. ini. Tuh, pada komen, Pak. Nah, kalau komen kan, nah terus ayo lagi. Kita tunggu minimal 5 yang chat ya. Kita tunggu. Ayo lanjut lagi. Dua lagi nih, Dua lagi. baru lanjut. Silakan. Ayo Bapak Ibu sekalian. Yuk chat. Satu lagi. Kan jadi seru ya. Satu lagi, satu lagi. Nah, udah Udah ya. 5. Semuanya buy nih. Udah. Kayaknya ini semua oke. Karena dilihat di sini memang memang secara visual memang ini naik kan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita belum punya plan. Ibaratnya nih kita lagi melihat harga, belum punya plan apa-apa. Terus kita lihat garis, lihat grafik. Nah, ini titik terendah dengan terendahnya kita garisin misalnya. Set, ini jadi tren ya, tren lain jadi naik. Kenapa tren lain naik? Karena harganya cenderung ke atas, ya kan? Lalu begitu turun, low-nya di atas low berikutnya kan. Terus dia naik lagi di atas high berikutnya, ya bahkan lebih tinggi lagi. Terus waktu turun, ini low-nya di atas low berikutnya, low sebelumnya gitu. Jadi higher high, higher low, ya kan? Terus dia turun koreksi, masih di atas low sebelumnya, naik lagi, di atas low sebelumnya, itu berarti trennya naik. Nah, kalau tren naik, ini udah kita buat arah tren, terus berarti plannya apa nih? Mau open posisi dong, sesuai arah tren, berarti buy. Nah, mau buy itu di mana buy-nya? Kalau buy itu bagusnya gimana? Bukan di harga tinggi ya, tapi buy di harga rendah, atau orang bilang lembah gitu ya, lembah atau low-nya. Nah, low-nya dari mana kita tahu low-nya? Paling tidak bisa kita gunakan garis trendline ini. Nah, jadi sekitar-sekitar ini, sekitar-sekitar garis ini adalah low-nya atau lembahnya atau support-nya. Jadi buy on support, sell on resistance ya gitu ya. Buy on top, buy on low, sell on top gitu ya, atau sell on high. Nah, ini jadi begitu selama harga masih berada di atas garis trend line gitu ya, kita bisa buy Bapak Ibu sekalian ya. Kita bisa cari opsi buy gitu ya. Andai kata misalnya gini, garisnya menyentuh nih, menyentuh garis trend line-nya gitu. Nah, gimana nih gitu ya, misalnya gini. Ini garisnya menyentuh garis trend line nih, misalnya begini nih. Wah, ini buy apa sell ya? Ini masih buy. Kenapa? Karena harga harga candlestick-nya masih ditutup di atas trend line. Ditutup itu gimana sih? Ditutup itu artinya closing daripada candle tersebut di mana? Di bawah trend line atau di atas trend line. Kalau ini kan hanya ekornya aja gitu ya.
Artinya dia sempat memang turun, tapi di closing candle-nya harga di atas candle trend line itu berarti masih cenderung naik. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa cari posisi buy di arah atau di harga-harga dekat dengan trend line ini. Nih misalnya gini. Bapak dan Ibu buy di sini ya. Buy sekarang nih. Ini contoh ya. Ya, contoh nih. Buy sekarang. Oke. Contoh ya. Kita buy di harga sekarang 17. Kita TP-nya misalnya 2520 misalnya ya. Misalnya 2514 ya. Oke. Nah, oke, baik kita ya. Jadi kita buy di situ. Misalnya kita tadi buy dapat harganya di sini. Ya, di dua segini ya. Nah, segini katakanlah di sini. Nah, terus pasang stop loss juga misalnya pasang stop loss. Stop lossnya di bawahnya ini ya. Misalnya kita pasang stop loss di bawahnya dia. Karena ini low yang terakhir gitu atau di bawah low yang terakhir ini deh. Ini low-nya misalnya 2515 kita pasang di sini. 2514 setengah atau lebih bagus di bawahnya dia nih. 2513 gitu ya. Terus TP-nya gimana? TP-nya bisa dipasang di high yang udah dia sentuh tadi gitu ya. Kenapa? Ini plan ya, plan. Kita membuat plan perencanaan sebagai seorang pebisnis atau kita seorang buyers atau nanti jadi seller, kita plan harga di bawah atau harga selagi turun ke posisi lembah atau level low atau di garis trend line. Tapi kalau andai kata misalnya market bergerak berlawanan dengan analisa kita, terus harga menjadi turun, nggak apa-apa. Kita pasang yang namanya stop loss membatasi resiko. Ya, karena trading ini memang ada resiko ya kalau misalnya analisa kita atau posisi trading kita berlawanan dengan market. Yang penting kita sudah membuat perencanaan dengan yang benar. Misalnya gini, ini tren lagi naik ya kita berarti ngikutin tren. Terus kita buy-nya di mana? Bukan buy-nya di pucuk di sini gitu, tapi buy ketika harga koreksi ke harga lembah gitu ya. Kalaupun nanti misalnya market turun, ya nggak apa-apa, kita batasi resikonya, kita batasi low-nya. Terus kalau misalnya nanti gini, ternyata harga turun malah tembus gitu ke sini. Nah kalau tembus ke sini, ya ini artinya jadi berubah dari tren naik jadi tren turun. Nah ini juga jadi satu opportunity bagi kita Bapak Ibu. Kita ikutin lagi arah trennya. Begitu dia sudah terjadi penembusan trend line ya supportnya ditembus berarti kecenderungannya mau turun. Opportunity-nya bagi kita adalah kita cari opsi untuk sell gitu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, kalau sementara ini masih bertahan di atas support berarti kita masih tetap posisi buy. Oke, kita coba cari yang lainnya ya. Nah, coba ini. Oke, kita cari. Nah, ini Euro USD ya. Euro USD juga ini kelihatan naik karena level rendahnya naik ya. Ini level low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya. Terus naik lagi, kita pakai garis trend line ya. Kita hubungin aja kedua ya. Dengan dua titik rendah dengan titik terendahnya kita cukup ambil dua sampel aja udah ya. Oke, jadi ini trennya naik dan area sini adalah area support gitu ya, area support. Jadi kita bisa memprediksi bahwa ini trennya lagi naik. Dan selama harga nggak turun di bawah grafik atau garis support ini, di harga masih cenderung naik. Misalnya nanti harga gini, harga turun ke sini, ya mungkin dia ngetes support, nanti mantul lagi ke atas gitu ya. Atau dia turun lagi ke sini ya. Jadi selama dia nggak menembus garis tersebut, masih trennya naik ya. Nanti justru kita open posisinya dekat-dekat sini gitu ya. Nanti targetnya ke harga tertinggi yang sebelumnya ada di sini. Oke ya, Bapak Ibu ya. Jadi trading kita bisa punya strategi macam-macam. Salah satu yang kita pelajari hari ini dengan strategi trend line. Oke, sudah 20 menitan. Saya buka nih ya. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Silakan ya.
Kalau ada mau tanya silakan ketik di chat ya Bapak Ibu atau buka mikrofonnya juga nggak apa-apa. Gimana Bapak Ibu materi hari ini? Apakah ada pertanyaan tentang trendline atau dari price action yang tadi Pak Wendy jelaskan? Oke, satu lagi tentang tren. Tadi garis tren lainnya yang diagonal ya. Kita bisa juga garis tren lainnya yang horizontal atau datar ya, seperti ini ya. Kita lihat, mungkin pakai yang polos. Coba ya. Nah, ini ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini sudah saya gariskan ya Bapak Ibu ya. Ini sebelum ada level yang ini misalnya saya ambil dari garis yang ini ya. Level low yang terakhir ini di 14343. 143.43 ini USD JPY, USD Japanese Yen. Nah, ini juga harga naik. Saya kasih garis yang ini ya, level tertinggi sebelumnya saya garisin. Ini pakai pakai ini ya, yang horizontal line. Kalau tadi kan yang diagonal ini trend line ya. Nah, ini lihat Bapak dan Ibu ya, harga itu ketahan di level tertinggi sebelumnya. Kemudian ini ada garis, ada titik rendah atau low, saya buat garis mendatar supaya menjadi batasan kalau harga turun. Nah, ya kan? Ternyata harga ditembus nih Bapak Ibu sekalian ya. Ditembus melewati level 14343. Nah, kalau 14343 itu berarti gimana tuh? Ya, berarti harga cenderung turun karena sudah melewati batasan level low sebelumnya. Nah, ini mau turun kemana lagi nih? Ternyata di sini ada level low sebelumnya nih. Di awal Agustus nih ada level low-nya di 14168. Jadi kalau harga mau turun, kemungkinan bisa mengincar, menguji area ini. Gitu ya. Jadi masih ada kemungkinan turun nggak nih? Masih bisa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk menambah analisa Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Nah, kalau untuk area support seperti ini, ya, ini kan ada titik rendah, ini ada garis horizontal, ini namanya area support. Ya, ini support yang paling bagus adalah ketika harga yang paling rendahnya tuh ya. Ini level rendah, ini ada juga level rendah ya. Jadi harga seolah-olah turun mau mengincar level low yang sebelumnya ini. Nah, nanti kalau misalnya harga udah menyentuh di sini, ternyata nggak tembus nih Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya nanti malam nih, harga yang 14168 ini diuji, dicoba, terus harga nggak turun, nggak tembus, tapi body candle-nya balik ke atas ini. Nah, itu signal untuk apa? Kita bisa posisi buy atau beli. Kenapa? Karena ketika harga sudah menguji level rendah sebelumnya, ada perlawanan dari bawah sini, yaitu orang-orang yang mau pasang posisi buy. Ketika ada opsi posisi buy yang dipasang di level ini karena ini level rendah, level support ya, orang banyak yang pasang posisi buy di sini, harga akan naik. Karena kalau banyak posisi beli, banyak orang beli suatu barang pasti harganya jadi naik. Gitu ya. Oke, karena nggak ada pertanyaan, mungkin saya serahkan kembali ke Mbak Bella ya. Oke, Pak Sandy, mungkin eh, masih ada yang mau bertanya nih tentang materi hari ini atau gimana tradingnya nih, Bu Faradilah, Ibu Suharyati, atau Pak Asep, atau yang lainnya? Gimana tradingnya? Boleh Mhm. di-unmute, biar bisa tanya-tanya. Atau boleh dijawab di kolom chat. Gimana tradingnya, Bapak Ibu? Masih menyimak katanya Pak Masih Bu menyimak, iya. Faradila. Ini mungkin memang ini materi ini lumayan dasar ya dan lumayan mudah untuk diterapkan ya, tidak ribet. Tapi jangan lupa
yang mudah dan simple ini juga apa namanya, powerful juga ya. Maksudnya memberikan kepada Bapak dan Ibu gambaran arah market sederhana begini, gitu ya. Oke, Pak Lalang sudah OP di XAU, Ibu Faradila. Semangat, semangat ya. Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti edukasi-edukasi yang sudah diberikan ya. Maksud dan tujuannya itu apa? Supaya bisa juga mempunyai apa namanya, pengetahuan untuk analisa market ya. Silakan diterapkan misalnya untuk analisa seperti ini ya. Bisa di laptopnya, di tabnya atau di handphonenya juga bisa. Bisa garis-garis trendline ya. Jadi bisa tahu nih batasan level baik horizontal ataupun yang diagonal gitu, yang trendline. Kalau ditembus atau kalau harganya memantul, itu bisa jadi satu petunjuk buat kita bisa cari posisi buy dan sell. Apa indikasi kalau harga akan tembus garis trendline? Indikasinya adalah, kita cari contohnya ya Pak. Indikasinya adalah seperti ini Pak. Yaitu adalah body candle-nya harus menembus ya. Body candle-nya harus menembus, bukan hanya garis swing-nya ya. Oke, itu bisa ditunjukkan dengan ini nih Pak, yang contoh ya. Saya gedein ya. Nah, ini kan sama saja ya, mau yang diagonal ataupun yang horizontal. Nah, ini yang horizontal, ini kan titik low yang ini adalah titik low yang saya sudah tandain ya. Ini adalah low pada hari sore ini minggu yang lalu ya. Saya garisin jadi support. Nah, ternyata ini kemarin ya ditembus. Dari mana tahu ditembusnya ini? Ada candle yang bearish, yang merah ini. Karena kalau merah atau candle bearish, harga close-nya di bawah. Ini kan harga open, close-nya di bawah. Nah, close-nya di sini, close-nya di level ini berarti kan lebih rendah dari harga support. Nah, itu berarti sudah confirm. Nah, kalau ini nih, tadi ada candle seperti ini nih, ya, dia sempat naik ke level ini, pucuknya di sini nih harga tadi ya. Pucuknya di sini tapi body candle-nya ditutup di bawah support. Nah, berarti nih si USD Japanese Yen masih dalam cenderungan turun. Kecuali nanti yang ini nih, candle yang ini bisa naik di atas support ini. Lalu diikuti dengan candle berikutnya juga candle yang bullish, maka berarti harga udah tidak bermain di bawah lagi. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi memang nggak terlalu sulit. Nah, Pak, tools analisanya menggunakan apa? Ini garis trendline ya. Ini garis trendline. Ini toolsnya trendline dari MetaTrader. Ya, ini dari MetaTradernya. Jadi ini bukan indikator ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah ini contoh nih gold yang tadi tuh ya. Kita udah pasang buy ya kan? Kita udah pasang buy di sini tadi saya ketik kan di 25.17. Nah, terus harga masih bertahan di atas trend line gitu ya. Nah, ini berarti masih cenderung naik gitu. Kecuali harga tembus di bawah trend line body candle-nya. Nah, ini kan bukan body candle ya. Ini adalah swing ya, atau namanya ini shadow. Ya, ini shadow atau bayangan atau harga yang naik dan turun tapi masih di dalam candle yang berjalan. Tapi begitu candlenya closing, ini di body candlenya. Jadi body candlenya masih di atas garis trend line. Artinya apa? Harga masih cenderung dibawa ke atas. Jadi market masih cenderung mendorong harga naik untuk gold saat ini yang kita lihat. Nanti kalau misalnya tembus berarti kita bisa lihat, wah ini kayaknya mau balik arah gitu ya. Ini kayaknya mau balik arah gitu Bapak Ibu lihatnya ya. Oke, cukup mudah ya Bapak Ibu. Jangan lupa dipraktekkan ya, dipraktekkan ini garis trend lainnya ya. Ini cukup mudah juga untuk di dianalisis. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ini kita bisa juga bikin garis trend line ya, ini dari atas ke bawah ya. Dari titik atas dengan titik atas berikutnya. Nah, ini. Oke, ini saya hapus dulu yang lain. Nah ya, oke Bapak Ibu sekalian, jadi kita pakai trend line.
Nah, trendline kan ada dua. Tadi trendline bawah itu kita hubungkan antara titik rendah dengan rendah berikutnya atau tertinggi dengan tertinggi berikutnya. Jadi ini jadi trendline resistance. Ya, garis resisten trendline ini namanya Bapak Ibu. Garis resisten trendline ini maksudnya buat ngapain sih? Buat menjadi membatasi harga turun. Kan ini turun ya. Level tertingginya makin rendah, level tertingginya makin rendah gitu. Tapi nanti kalau dia harga tembus, tembus resisten, nah itu berarti jadi apa? Petunjuk buat makin naik lagi gitu. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu bisa dipakai buat strategi trading Bapak Ibu sekalian. Tambah-tambah ini aja buat pemahaman edukasi, pemahaman untuk analisa teknikal Bapak Ibu sekalian. Oke, siapa lagi mau tanya Bapak Ibu? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oke, ini ada yang bertanya nih. Bagaimana kalau kita buat gratis trendline garis kali ya, bukan gratis ya. Bagaimana kalau kita buat garis trendline naik di TFH1 tapi berkebalikan dengan TFH4? Mana yang bisa? Oke. Yang bisa atau yang jadi acuan adalah time frame paling besar. Ya, Bapak Ibu ya. Misalnya ini H1 dengan H4 itu yang paling kita ikuti berarti yang paling besarnya time frame H4 atau H1 beda dengan di daily, kita pakai yang daily gitu ya. Oke, nah kalau pakai yang time frame kecil biasanya kita buat acuan untuk open posisi untuk entry. Misalnya gini, ini di H4 ya, di H4 misalnya ini H4 eh, harga belum belum sampai ke trend line. Tapi mungkin kalau kita pakai time frame yang H1 misalnya, di H1 misalnya harga terjadi misalnya gini, harga cuma nyentuh nyentuh gitu ya atau ngetes di area resisten trendline tapi bodinya ke bawah gitu. Nah, itu bisa bisa jadi petunjuk buat kita di H1 ini udah tes trendline nih. Nah, mungkin dalam time frame H1 berarti nggak terlalu lama ya kita mungkin mau ambil posisi itu bisa saja gitu ya. Tapi kalau di time frame H4 misalnya harga harga masih jauh dari trendline dan bisa aja nanti ngejar trendline lagi gitu ya kan. Artinya kalau kita pakai time frame yang pendek, yang lebih kecil, itu buat trade yang lebih pendek waktunya, gitu ya. Tapi kalau kita pakai time frame H4, daily itu bisa buat analisa ataupun untuk arah yang lebih panjang, gitu ya. Tapi kalau kita mau cari peluang yang pendek, time frame M5 saja bisa, ya. Tapi kalau di M5 jangan harap kita mau cari peluang yang gede, gitu ya. Oke, untuk Fibo, berapa kita bisa lakukan setting open atau take profit atau stop loss? Fibonacci berarti ya. Kalau Fibonacci itu kan sudah ada ininya ya, level-level psikologisnya yang sudah terkenal. Contoh ya, misalnya gini. Nah, ini Fibonacci nih dari atas ke bawah ya. Kita pakai Fibonacci retracement dari atas ke bawah. Nah, berarti dia ini kan kita pakai acuan yang ini ya atas ke bawah ke sini ini berarti kan trennya turun nih lagi turun terus kita bikin Fibonacci Fibonacci ini untuk mengukur harga koreksi naiknya ke berapa tapi ini masih cenderung turun artinya kita mau ngincer harga naik ke area Fibonacci berapa untuk mengincar posisi sell karena dia masih tren turun gitu ya tapi kalau misalnya nanti harga naik lewatin yang tertinggi ini udah nggak berlaku lagi ini berarti udah berubah trennya jadi tren naik. Itu ya Bapak Ibu ya. Biasanya levelnya untuk Fibonacci itu ada di level 50,0, artinya koreksinya itu 50%. Ya, bisa diterapkan di situ misalnya. Atau lebih bagus lagi, di atas 50 ada 61,8. Itu 61,8 itu dan ke atasnya itu biasanya menjadi area premium. Kalau kita mau sell, kita dapat harga yang lebih atas. Ini kan harga lebih atas ya. Dibanding 50% dikasih harga di atasnya lagi. Harga premium. Jadi kita mau cari sell, jual harga di level lebih mahal atau lebih tinggi. Tapi kalau pas harga lagi turun namanya harga diskon.
Ini Al-Syah. Ya, ini pertanyaan minggu lalu kayaknya ya, yang pas kita bahas tentang pola-pola candle ya. Pola-pola candle ya. Ini Pak Alsyah atau Bu Alsyah nih ya. Minggu yang lalu kita bahas tentang pola candle ya. Ada juga hammer, ada juga tentang pin bar dan lain-lain. Kalau hammer itu kayak bentuk palu. Bisa bentuk palu, bisa palu terbalik. Ya, oke. Baca-baca. Kalau hammer seperti apa? Kalau ketemu candle itu kita harus buy dan sell tergantung. Ini contoh ya seperti ini ya. Ini ada nih. Ini hammer nih. Ini hammer nih Bu Asya ya. Ini hammer nih. Nah, kalau candlenya lagi naik, kalau harga lagi naik, ketemu candle inverted hammer, hammer yang kebalik, palu kebalik, ini signal apa? Signal kebalikan arah. Dari naik jadi turun gitu ya. Tapi bukan berarti merubah tren ya. Berubah tren nih. Ini enggak, tetap naik lagi. Paling tidak begitu dia naik sini ya. Terus koreksi ya. Ada signal kayak gini, koreksi turun. Tuh, koreksi turun ya. Coba kita hitung. Ini kalau H4 nih ya, dari sini aja nih habis hammer itu sampai sini 63 pips. Lumayan ya. Berarti kalau kita lihat ada hammer lagi naik, ada candlestick hammer ya, atau hammer terbalik, itu signal berbalik arah. Berarti kita bisa cari peluang ya, mau kita cari peluang yang pendek boleh ya, 50 pips kalau di 4 dapat. Itu ya. Itu adalah trading dengan menggunakan pola candle. Oke. Saya serahkan dulu kepada Mbak Bella kalau sambil nunggu kalau ada yang tanya lagi. Silakan. Oke, gimana Bapak Ibu yang udah bertanya? Udah terjawab semua tadi sama Pak Swendi ya? Sudah jelas semua? Sebelum kita tutup webinar hari ini, masih ada yang mau bertanya lagi? Udah kayaknya ya, udah pada ngerti ya, karena tadi Mungkin udah terjawab ya Pak. banyak yang nanya juga ya. Betul, rame ya kayak ini. Oke. Oke, kalau udah kita akhiri webinar hari ini ya Pak Swendi. Oke. Terima kasih Pak Sandi hari ini udah menjelaskan materi tentang analisa price action dan trend line tadi ke Bapak Ibu yang udah hadir hari ini. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang udah hadir dan bertanya di webinar hari ini. Kalau misalkan Bapak Ibu masih ada pertanyaan, dapat menghubungi tim kami dari Java Global Futures. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum trading, yuk join Java Global Futures sekarang, broker legal dan terpercaya untuk mendapatkan edukasi forex seperti webinar formula hari ini. Dan kita juga ada event lain nih. Live trading gold setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 2:30 siang, dan live trading sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam. Jadi untuk Bapak Ibu yang udah trading, mau trading bareng analis buat dapetin analisa-analisa, langsung join aja live trading di Java Global Futures. Nanti untuk Bapak Ibu yang udah join juga bisa ada private coaching, ada layanan support market update, dan sinyal setiap hari. Bapak Ibu juga bisa tonton video materi analisa-analisa di YouTube channel Java Global Futures dan materi edukasi-edukasi lainnya supaya bisa analisa pergerakan harga sendiri juga ya, biar lebih yakin sama sinyal-sinyal yang diberikan dan bisa mengurangi resiko tradingnya. Oke, terima kasih semuanya. Terus semangat belajar tradingnya. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam profit. Semangat. Salam profit. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Pagi menyapa dengan ceria,
Langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan vital terpercaya, pilihan kita, pilihan terpercaya, pilihan kita. Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu.